Anggota DPR RI Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Relawan Indonesia Bersatu atau RIB. Pernyataan Masinton yang dinilai menyerang Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita berbincang sore ini bersama Lisman Hasibuan, Koordinator Presidium Relawan Indonesia Bersatu atau RIB. Bang Lisman, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bang. Jadi saya ingin tahu sebenarnya apa pertimbangannya sampai harus melaporkan ke MKD, Bang Lisman? Ya, yang pertama kami melaporkan Bang Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR RI yang terhormat. Beliau sudah membuat narasi di publik yang menyerang yang namanya Bapak LBP. Yang kita ketahui saat ini, Bapak LBP ini kan menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Yang kedua, beliau ini juga selain penjabat Menko, beliau ini kan salah satu ketua Dewan Penasihat daripada partai besar yang kita ketahui. Dan tidak elok kalau seorang Masinton Pasaribu secara frontal menyerang Bapak LBP dengan bahasa brutus istana. Bahwa Bang Masinton menganggap Pak LBP ini brutus. Ini yang sangat kami sesalkan. Padahal bisa Bang Masinton sebagai anggota DPR RI membuka ruang tersendiri ataupun forum untuk mempertanyakan hal ini ke Bapak LBP sebagai Menko Maritim. Itu hal-hal yang bisa dikemukakan di alam demokrasi ini. Tidak perlu menyerang Bapak LBP dengan bahasanya mengatakan bahwa beliau itu brutus. Di mana letak keberatan Presidium RIB ini, Bang Lisman? Maksudnya Ya, hanya menganggap kegaduhan saja atau memang ada hubungannya antara Pak LBP dengan Presidium yang Anda pimpin, koordinator ini? Ya, Presidium Relawan Indonesia Bersatu ini adalah bagian daripada elemen teman-teman organ relawan yang mengawal pemerintahan Jokowi dan suksesi Jokowi di tahun 2019. Kami melihat Bang Masinton Pasaribu adalah bagian daripada koalisi pemerintahan, dan kami juga melihat Bapak LBP yang kami hormati sebagai orang tua duduk saat ini sebagai Menko Maritim, bagian juga dari koalisi. Harusnya Bang Masinton sebagai anggota DPR yang terhormat, yang usianya juga masih muda, harusnya berkomunikasi lebih elegan dan lebih baik lagi. Karena tidak elok ketika beliau frontal menyerang Bapak LBP dengan bahasa brutus istana dan mendesak supaya Bapak LBP mundur dari jabatan. Kan bukan hak beliau juga. Oke. Tapi bagaimanapun keluarnya pernyataan itu berkaitan juga dengan dugaan soal ide tercetusnya pemerintahan yang diperpanjang atau pemerintahan sampai 3 periode yang kita tahu itu kemudian menggerakkan mahasiswa beberapa waktu lalu. Untuk soal ini apakah Anda juga mendengar bahwa Anda dianggap sebagai pemuja anti demokrasi oleh Pak Masinton? Ya, itu penafsiran beliau. Kita nggak pemuja anti demokrasi. Kita sangat menghargai namanya demokrasi. Jadi perlu saya feedback history bahwa kemauan daripada adanya desakan rakyat meminta Presiden Jokowi 3 periode maupun perpanjangan masa Presiden itu sudah dimulai pada tahun 2019 yang dikonsolidasikan oleh teman-teman relawan dan pemuda yang inginkan bahwa Jokowi diharapkan bisa memimpin pemerintahan 3 periode. Relawan mana saja itu, Bang? Ya, kebanyakan salah satu yang punya ide dan gagasan itu almarhum Bang Suhendra juga salah satu relawan yang setia sama Pak Jokowi, terus bersama teman-teman yang lainnya. Jadi di 2019 awal 2019 bahkan ketika periode kedua saja belum dimulai sudah ada tercetus ide itu menurut Anda? Ide ini sudah tercetus ketika beliau terpilih kembali ke 2 periode. 2019 itu kurang lebih 100 hari kerjanya beliau itu sudah tercetus dan itu sudah dilakukan konsolidasi, dan gerakan ini masif sampai saat ini. Konsolidasi sampai tahap mana, Pak? Bang? Udah konsolidasi dari pertemuan-pertemuan dan melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput, bahkan sudah sampai ke 34 provinsi sampai saat ini. Tetapi ya Allah juga termasuk ke level elit, Bang? Ya, termasuk aspirasi ini berkembang, maka rakyat memberikan aspirasinya salah satunya ke Pak LBP.
sebagai ya beliau kan sebagai penasehat salah satu partai besar juga. Dan masyarakat memberikan aspirasi-aspirasi juga kepada ketum-ketum partai hari ini. Dan apa salah masyarakat yang pro terhadap pemerintahan yang inginkan Jokowi 3 periode, kan tidak salah juga. Oke, baik. Sekalipun itu bertentangan dengan konstitusi yang ada gitu ya Bang ya? Ya hari ini yang bertentangan dengan konstitusi, tapi kan ada desakan pro dan kontra. Ya kan kita menghargai juga demonstrasi mahasiswa yang tidak inginkan Jokowi 3 periode maupun perpanjangan masa presiden. Baik. Dan kita melihat bahwa Bapak Presiden sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak akan maju sebagai presiden ke-3 periode maupun perpanjangan masa presiden. Kita apresiasi langkah Jokowi tersebut kan itu. Baik, Bang Lisman, kita nanti lihat bagaimana perkembangan laporan Anda di Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih sore hari ini sudah berdiskusi di CNN Indonesia Newsroom. Iya, makasih. Ya, lalu bagaimana respon Masinton Pasaribu setelah ia dilaporkan ke MKD oleh Presidium Relawan Indonesia Bersatu? Tetap bersama kami.